saya dari Universitas Politeknik Ketenagakerjaan. Saya adalah angkatan 2024 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana menjadi HR yang baik dan bernegosiasi dalam perusahaan. Baik, ini lanjut dulu. Baik, dengan Ibu Widya, izinkan saya untuk mewawancarai Ibu tentang HR negosiasi. Yang pertama adalah terbelakang dan pengalaman HR. Mungkin Ibu pengalaman HR itu seperti apa? Latar belakang Ibu seperti apa? Sebenarnya salam kenal, saya Widya. Saya di sini sebagai HR itu udah kurang lebih 5 tahun ya. Awalnya background aku lulus kuliah di psikologi Universitas Pesantren Indonesia ya. Kemudian awal kerja aku sebagai rekrutmen dulu di outsourcing itu selama 8 bulan. Terus setelah dari outsourcing aku ke perusahaan IT ISP itu sebagai rekrutmen juga awalnya. Dari rekrutmen aku dipromosi menjadi HR nasionalnya, kemudian diangkat lagi, dipromosi lagi jadi senior staff HR. Itu selama 4 tahun hampir 5 tahun. Kemudian pindah lagi ke perusahaan itu sekarang ini di perusahaan IT juga, tapi bidangnya strategi cyber. Itu udah berjalan 8 bulan sebagai HRD eksekutif itu sih, karena HRD cuma satu, jadi saya incharge semua HRD di sini. Itu kurang lebih. Baik, Ibu Widya, tantangan terbesar selama menjadi HR itu apa sih? Tantangan terbesarnya sih lebih ke pendekatan atau engagement ke karyawan ya. Karena kan setiap karyawan punya pribadi atau karakter yang beda-beda, punya background pendidikan yang beda-beda, terus dengan cara pendekatannya beda-beda. Jadi lebih ke cara, kalau aku ya itu lebih ya gimana sih kita menjembatani si perusahaan dengan karyawan dan kita tidak berat sebelah sih, nggak terlihat membela perusahaan tapi lebih mendukung si karyawan, karena kan kadang perusahaan punya SOP sendiri, karyawan punya maunya sendiri. Ya, gimana sih kita di tengah-tengah itu? Apa kemampuan negosiasi itu perlu dalam HR? Iya, karena kan dari awal rekrutmen kan kita ada proses interview, terus ada proses namanya offer, penawaran. Penawaran itu isinya biasanya gaji dan benefit yang kita tawarkan ke kandidat. Jadi sebenarnya negosiasi itu perlu karena dari awal rekrutmen kita sudah mengeluarkan skill itu. Dan gimana caranya mereka punya apa namanya ekspektasi, kita juga punya skala. Gimana caranya mereka mau menerima dan bekerja di perusahaan kami dengan skala upah yang kita miliki, walaupun jauh atau di bawah ekspektasi mereka. Itu terus nanti yang kedua, ketika udah masuk di sini kan punya aturan-aturan yang negosiasi lah ke karyawan untuk bisa karyawan mengikuti aturan dari konflik karyawan dan perusahaan itu kadang seperti apa sih? Bisa dicontohkan ya? Perusahaan dan karyawan itu kadang contohnya ada nggak yang basically di dalam perusahaan? Pasti ada sih konflik kan, walaupun sesama tim ada, sesama perusahaan ada, itu paling lebih ke miskomunikasi aja sih ya. Misalkan atasan nyuruh si karyawan untuk kerja, kita menyelesaikan tugasnya hari ini gitu, dan mungkin si karyawan ada kerjaan lain yang sampai itu terjadinya konflik. Terus bisa jadi besar kalau misalkan ada pihak-pihak lain yang ikut campur atau ikut ya input hal-hal yang maksudnya bukan ranahnya jadi ikutan. Tapi sebenarnya banyak sih kayak gitu ya, itu lebih ke miskomunikasi sih. Oke, baik. Gimana sih cara Ibu yang menyatukan apabila ada bentrok di dalam antara karyawan dengan atasan? Pertama, kalau aku biasanya ini misalkan sebelum si HRD pasti mereka akan menyampaikan kan secara internal aja. Tapi ketika sudah HRD tahu ya, aku akan membuat pertemuan coaching bareng antara atasan sama si karyawan atau si karyawan dengan karyawan lain. Dulu aku pernah soalnya ada konflik dari karyawan maupun karyawan lain gitu. Nah itu aku coaching
satu apa namanya satu pertemuan awalnya sendiri-sendiri dulu. Maksudnya biar kita dengar pihak satu dan pihak dua. Mudah-mudahan kalau kita sambil masuk ada yang mereka ada di bawah tekanan gitu loh, jadinya nggak keluar kan. Biasanya menyelesaikannya dengan dulu satu-satu. Nanti setelah udah ketemu jawaban masing-masing baru kita satuin bertiga. Setelah itu nanti kita baru bikin surat pernyataan diri terkait tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau misalkan ternyata tercantum di salah satu kontrak kerja, yaitu kita harus kasih ST kalau memang sudah batal ya. Tapi Apakah soft skill di banyak tanya orang, maksudnya jangan menutup diri lah untuk hal-hal baru, ilmu-ilmu baru. Terus harus kreatif juga, karena kan sekarang kan zaman tuh berubah ya, makin hari makin berubah. Jadi jangan sampai ketinggalan atau nggak up to date. Jadi kita harus berinovasi sama kreatif sih. baik yang terakhir ada menurut Ibu HR yang baik itu seperti apa? HR yang baik yang tahu kebutuhan karyawan, tapi juga tahu apa yang diinginkan perusahaan. Gimana ya? Jadi kan karyawan tuh setiap bekerja di perusahaan kan banyak maunya berkembang. Kita sebagai HRD menjadi wadah atau menjadi perantara untuk mereka bisa berkembang di perusahaan. Ya misalkan kita kasih training atau kasih pendekatan yang bisa mengembangkan skill dia. Terus yang kedua, HR kan banyak yang macam-macam. Itu untuk sisi mungkin development-nya. Kalau sisi rekrutmennya mungkin dia yang bisa membuat sistem rekrutmennya efektif sih. Jadi ada psikotesnya, ada interviewnya, terus offering letternya, itu berjalan efisien dan efektif. Maksudnya yang nggak butuh waktu lama, yang membuat jadi atau merugikan si kandidat gitu kan, mereka juga punya waktu atau bisa nyari yang lain. Terus kalau sisi operasionalnya atau payrollnya ya mungkin yang bisa ya pokoknya kerjaannya tuh yang nggak menyulitkan karyawan. Ya misalkan kalau payroll kan ada sistem penggajiannya tuh. Kalau bisa itu dikerjakan sama HRD dengan tepat waktu, dengan pendidik, dengan disiplin. Ya, terus sebagai HR itu kan penampung ya, atau perantara karyawan itu perusahaan. Jadi ya kalau bisa setiap ada keluh kesah dari karyawan, HRD bisa bantu. Seenggaknya nggak perlu mengikuti semua maunya karyawan ya, karena kan perusahaan juga punya aturan. Tapi seenggaknya bisa menenangkan, bisa mendamaikan rasa si karyawan, jadi ya karyawan nggak demotivate kerja. Itu sih. Baik, terima kasih Ibu, saya sangat terharu mendengarnya. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.